Yesus sai pataku, amina di perperangan, asa dapat di ujung namonangan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini yaitu dari Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Roha napatas mangomo parbinotoan, jala pinggol ni halak napistar, majalahi parbinotoan. Demikianlah firman Tuhan renungan kita pada hari Kamis 14 Desember 2023. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tidak asing dalam keseharian kita, pengalaman kita mulai dari Senin sampai hingga hari Sabtu dan mungkin juga hari Minggu, banyak kata-kata yang keluar dari mulut kita atau yang kita dengar dari mulut orang lain. 3 kategori, ada keras, kasar, kotor, tetapi juga terkadang menyejukkan hati. Kata-kata mempunyai kekuatan, namun tergantung juga pada orang yang meresponinya. Kata-kata itu bisa membuat hati seseorang berbunga-bunga, tetapi jikalaupun kalimat yang sama dilontarkan kepada orang yang berbeda, bisa juga membuat hatinya merasa rendah, tersinggung, atau bahkan mungkin terluka. Contohnya, hitam sekali kau pendeta Priska. Nah, saya mungkin akan meresponnya, hitam-hitam gini kan manis juga. Nah, kalau perkataan itu, kata yang sama dilontarkan kepada orang lain, belum tentu dia menerima atau merespon dengan baik. Perkataan bisa membuat seseorang bangkit dari keterpurukan, bahkan juga bisa menjatuhkan semangat orang lain untuk bangkit dari segala persoalannya. Bisa membuat orang tidak bisa tidur, dan bisa juga membuat orang bahkan melenyapkan dirinya atau bunuh diri. Apa hubungannya dengan perkataan seseorang terhadap orang lain nats hari ini yang kita baca? Kalau kita baca dari Amsal 18 ayat 4 nats sebelumnya, dikatakan perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam. Bisa membahayakan, tetapi bisa juga menjadi suatu sumber yang membuat seseorang itu mendapatkan sesuatu yang membahagiakan. Nah, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Nah, nasihat dari ayat 4 ini adalah supaya perkataan kita itu walaupun air yang dalam tetapi mengalir terus-menerus, memberikan kesegaran, mempunyai makna dan mempunyai tujuan, memotivasi seseorang untuk bergerak maju, tidak diam, tidak stuck, tapi imannya semakin bertumbuh. Orang yang mendengar bagaikan mendapatkan pengetahuan yang sangat luar biasa. Amsal 18 ini menunjukkan ada bagian dalam tubuh yang berkesinambungan, yaitu mulut untuk berkata-kata, telinga untuk mendengar, dan hati untuk menimbangi setiap perkataan yang didengar. Dalam Yakobus 1 ayat 19 dikatakan setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Kata-kata yang sudah sempat berkeliaran tanpa hasil oleh pikiran dibiarkan begitu saja akan berakibat buruk terhadap sesama. Pikiran yang sempit, seorang pendeta George Ong pernah mengatakan, persoalan di dunia ini disebabkan oleh perpaduan pikiran yang sempit dengan mulut yang lebar. Dia seakan mengetahui banyak hal, tetapi ternyata perkataannya tidak mempunyai makna dan tidak ada kebenarannya.
Pikiran juga bisa liar, tetapi kita bisa berkuasa untuk menjinakkan pikiran kita, yaitu dengan berpikir dengan hati. Inilah kesinambungannya pikiran, perkataan, dan juga hati. Pikiran harus bertemu dengan hati sebelum segala sesuatu keputusan diambil, baik keputusan untuk mengatakan sesuatu hal, atau keputusan untuk berdiam, atau keputusan untuk bereaksi, atau keputusan untuk berbuat. Hikmat mengandung pengetahuan kapan dan bagaimana berbicara. Nah, orang yang berpikir dengan hati, dia akan mengetahui waktu yang tepat untuk berbicara kapan dan bagaimana dia mengutarakannya, dan saat kapan dia berdiam diri. Perkataan orang yang rendah hati dan yang memiliki sikap hati yang benar akan menjadi sumber hikmat, berkat bagi orang lain. Bisa kita lihat dalam ayat 4. Sikap hati yang mau merendahkan diri justru akan membuat kita semakin ingin mencari pengetahuan dan hikmat yang lebih banyak lagi. Salah satu ciri atau perilaku orang yang memiliki sikap hati yang benar adalah dia tidak terburu-buru dalam menanggapi informasi atau perkataan orang lain. Tapi dia mencerna walaupun agak sedikit lambat, tapi itu lebih baik dicerna, dicari tahu kebenarannya agar terungkap suatu kebenaran. Mana yang harus direspon dengan positif dan mana yang tidak perlu untuk didengar. Mari kita jaga sikap hati kita, tidak sombong dan tetap rendah hati, agar apapun yang keluar dari dalam diri kita memberikan pengetahuan dan menuntun seseorang untuk hidup seturut dengan pengetahuan sebagai orang yang bijak. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau perdengarkan kepada kami pada hari ini. Sungguh indah firman-Mu menyapa kami bagaimana kami bersikap dalam satu hari ini dalam aktivitas kami, agar kami mengandalkan hikmat yang daripada-Mu, agar setiap apa yang kami dengar kami boleh mencerna dengan hati dan pikiran yang sehat, yang takut akan Engkau dan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga apapun yang keluar dari mulut kami, perkataan kami adalah berdasarkan pengetahuan akan firman Tuhan dan hati yang paham menimbang-nimbang apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga siapapun yang mendengar mereka boleh menerima kekuatan, mereka boleh memiliki iman yang bertumbuh. Kiranya Engkau menyertai jemaat-Mu Tuhan dalam satu hari ini. Dengarkanlah doa permohonan kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.